Ya, memang banyak yang bertanya sahabat-sahabat. eh, Saudara saya itu kan Ustaz Rojatsu, nomor paling bungsu. Alhamdulillah diberikan rezeki, titipan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya yang kedua dari kecil, kemudian yang ketiga ada Teh Dania, yang keempat anak yang paling besar, yang paling kita sepuhkan di perantauan ini adalah Umi Elis. Umi Elis bersama Abi Masturi, kemudian Teh Dania bersama Pak Joko, saya bersama Saraswati, Ustaz Ojatsu bersama Neng Dini. Nah, ini bagaimana bisa dalam kehidupannya bisa diberikan kelancaran, kemudahan. Pasti bukan karena kehebatan saya dan para saudara-saudara saya, tapi banyak banget ujian, rintangan, kepedihan, keperihan, dan kemudian sujud puasanya. Nah, kita tanya langsung kepada ibu saya tercinta. Usia mah berapa sekarang mah? 68. Usia sekarang 68. Tapi Jakarta, Banjar, bisa sehari ke Jakarta, sebentar berangkat lagi ke Banjar. Luar biasa. Terus jalan kakinya, saya kalah walaupun masih muda nih ya. Pada saat sa'i tawaf kalah saya ya, karena olahraganya luar biasa olahraganya. Kemudian kita tanya gimana menurut mama, dan banyak yang bertanya nih, kalau misalkan kok bisa anak-anaknya katanya dikatakan termasuk sukses kata teman-teman nih. Mungkin ada gimana rahasia secara lahir dan batinnya mendidik anak, Pak? Kalau mama mendidik anak dari mulai hamil langsung baca Al-Quran, khususon surat surat Maryam
ada yang kurban katanya. Ya ada kan anak saya itu berempat suka kurban. Ya tapi enggak aja semoga dilindungi Allah karena amin. Maka anak-anak mama suka berbagi rezeki Asep utamanya kalau panen mah hasilnya berapa kintal itu dapat 2 ton mama itu ditutus semua bagikan. Masa dibagikan semua Asep kan itu si Neng mau nyobain ya nggak apa-apa tuh nyisain aja gitu mau ketawa aja ya, Asep mau dibagikan semua itu dibagikan itu udah itu dicoba yang itu 1,5 ton dibagikan ditutup dibagikan kepada mitra-mitra kepada di kampung 2 RW dibagi semua pada seneng padahal dibaginya cuma 2,5 kilo doang gitu tapi orangnya seneng siapa yang bagi-bagi orang lain ya ada yang bagi 1 pun banyak hanya 2,5 kilo gitu jadi pada seneng orang-orang di kampung kalau Asep bagi-bagi makanya mama seneng semangat kerja di sawah di kampung di kolam itu kalau di kolam kan nanam itu miara ikan Asep mah walaupun udah gede-gede itu udah harus dibagikan ke anak-anak itu anak-anak ininya itu yang lebih 40 anak-anak pada dipegang di kolam nggak pakai usep nggak pakai mancing nggak pakai lintar nggak pakai jaringan pada di itu saking banyaknya anak-anak itu ikan yang gede-gede pada kena kaki-kaki tinggal ditewakan tinggal diambil wah ini naresepen anak-anak kan Pak Asep membagi-bagi orang-orang yang ketemu sama anak-anak ya itu dari mana itu anak-anak pada bawa ikan ya nenek minta ya yang bilang ke mama itu cenah nenek kemarin cenah ketemu sama anak-anak minta ikan dia dimasak enak nikmat alhamdulillah cenah Sep terima kasih itu udah dimakan lucu tapi kalau orang Pasir Rengit ada orang Pasir Rengit orang Cilangkap pada itu pada tahu pada mau sekolah pada pindah ke Cilangkap itu selalu mendoa selalu puasa udah janji kalau Abi Gusti mau puasa sunnah Gusti Rasul supaya diselamatan di dunia atau akhirat anak-anak cucu semuanya anak cucu aku supaya di barokahan makanya alhamdulillah sampai sukses cuma ujiannya pada berat-berat gitu tapi kan Gusti Allah nggak semata-mata ngasih ujian kalau nggak ngasih sama kekuatannya alhamdulillah dikasih kekuatannya anak-anak semua ada yang di mana ada supaya diberkahan disempatan oleh Gusti Allah oleh Gusti Rasulullah disempatan alhamdulillah barokah sampai Oja tuh yang mulai keliling dunia tadinya mau Oja itu mau keliling dunia alhamdulillah udah ke Thailand ke Hong Kong ke Surabaya ke Ngawi ke Tegal ke Solo udah nyampe ke Singapura ibu juga sampai dibawa ke umroh lewat Singapura Dubai dibawa ke satunya oleh Asep langsung kedua dibawa umroh oleh Jatsu langsung ketiga oleh Kalis Ratnasari sambil bawa anaknya 4 dibawa semua tuh tadinya Lis kalau mau umroh lagi mama mau bawa sinopal ntar mama gendong sinopal waktu kecil ternyata semua dibawa itu bareng-bareng lucu alhamdulillah mama
bisa bareng gini Gusti Allah ngasih kekuatan, ngasih kebarokahan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Asep udah bisa bawa Agni, ntar mah bisa bawa semua lagi anak-anak semuanya. Ujang-ujang lagi ntar kan udah diniatin haji puroda haji plus. Mudah-mudahan semua pada berangkat berempat sama itu istri-istrinya jadi 8 kali. Teh Lilis, Mas Turi, Mas Joko, Deida, terus Asep, Saraswati, Ujang Ojat sama Ning Dini. Mudah-mudahan dibarokahan, digampangkan rezekina ku Gusti Allah anu Maha Suci, anu nangtayungan semua kita semua. Amin Allah, amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi dari mulai di alam rahim udah dibacain Al-Quran terus sama ya. Itu syarat rahasia pertama. Kemudian puasa Senin Kemis nggak berhenti sampai sekarang kecuali sakit yang parah, itu pasti Senin sama Kamis untuk puasa sunnah. Yang wasilahnya mudah-mudahan untuk anak-anak itu kali ya. Yang ketiga sholawat, banyak sholawat dan baca Al-Quran tuh ibu saya ini sangat sampai sekarang luar biasa sama Al-Quran. Itu di mana-mana baca Al-Quran, di rumah baca Quran, kemudian pas di rumahnya anak-anak yang 4 pasti baca Quran. Nah itulah penerang yang luar biasa. Kemudian ada rahasia yang kelima. Nah kalau sedekah gimana? Apa maksudnya sedekah kepada ngajarin ngaji ke Pajengan, gimana uang untuk nyekolahkan ngajikan anak gimana? Teh Ilis, Deida, Asep, Ujang itu semuanya oleh Ajengan Satibi dibelajar. Kata Ajengan Satibi itu, Bu, anak-anak kalau hujan nggak pada ngaji, iya nggak boleh hujan karena aku nggak sanggup kalau hujan mah. Udah Pak Ajengan mah tinggal dari aku itu dikasih padi atau beras, kasih uang. Yang terpenting mah aku mah ngajar anak-anak. Kalau aku nggak bisa itu udah aja suruh kak ulama, suruh Ajengan, ntar kan jadi saksi. Yang dikasihnya makanan, yang dikasihnya uang, yang dikasihnya beras, itu ntar pada ngomong di akhirat, aku saksinya gitu. Jadi aku takut kalau anak-anak nggak belajar ngaji, nggak belajar sholat. Nah, waktu Teh Ilis ngaji Yasin kan Mama nggak bisa ngaji panjang pondoknya, suka ngajinya di bapak doang, bapak Nata, yang Nata itu. Jadi di belajar panjang pondoknya mah Pak Ajengan Satibi Teh Ilis. Kalau Mama mau ngaji Yasin tapi Bandungan ku tetehnya mana nu salah, yang mana nu itu. Kan Mama kalau ngaji, belajar ngaji nyekolahin Mama juga bisa tanya-tanya. Mau Kak Asep juga nih mau rijal hurufnya, mau mad tabi'ina, langsung harus dipanjangkan, harus yang pendek. Jadi tahu kan karena udah belajar di sekolahin, di ngajiin. Jadi jangan mentang-mentang jadi orang tua nggak tahu api-api tahu. Mama mah enggak gitu, udah nggak tahu suka nanya ke anak gitu supaya barokah. Alhamdulillah barokah gitu. Asep bisa belajar sampai Mama belajar lagi mau rijal hurufnya. Kak Teh Lili sama gitu, Jang Ojat sama itu. Jang Ojat kan dari kecil suruh ngimaman, Asep juga ngimaman, sampai sekarang Deida juga suka ngimaman, Teh Ilis juga suka ngimaman. Kemarin di Jang Ojat, ibu ngimaman aja ya, ibu udah nenek-nenek, ibu-ibu teh itu udah Dede Ida udah pinter. Kalau Teh Ilis aja udah pinter. Iya, kalau ngebelajar anak-anak, ngedidik anak-anak kan untuk kurang lagi gitu. Kalau itu barokahna, manfaatna lahir batin dunia akhiratna
iya bisa dijamin gitu kalau ngedidik anak-anak yang bagus. Jadi bagus ke mama, ke orang tua, bapak juga gitu. Jadi rahasianya itu ya mah untuk mengeluarkan uang untuk supaya anak bisa ngaji itu jangan ragu-ragu ya Maya. Iya, jangan ragu-ragu. Itu diniatan orang supaya barokah isukan orang di akhirat bisa ditanya ku Gusti Allah. Itu nu ngajawabna bukan mamah, bukan tangan mamah, bukan itu. Jadi itu si barang-barang bisa ngomong. Si tangan-tangan orang yang ngasih sedekah yang ngomongnya tangan, tapi mulut orang mah enggak bisa ngomong itu apa yang dikerjakan kebaikan atau keburukan yang ngomongnya itu badan orang, anggota orang gitu. Maka mama takut kalau ngerjakan kebohongan, takut. Enggak, dan malaikat itu yakin, malaikat ada di kanan, ada di kiri, malaikat pada kemana-mana itu malaikat ikut gitu. Jadi membawa buku hasilnya orang itu kan ada 10 malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil, malaikat Munkar Nakir, malaikat Raqib Atid, malaikat Malik Ridwan. Kita makanya harus tahu, harus percaya adanya malaikat. Kalau nggak percaya mah iya suka bohong, suka ngedolimin orang gitu. Kalau udah percaya ada malaikat mah nggak mau ngedolimin, maunya sedekah, maunya memberi kebaikan kepada orang gitu. Memang mama ini luar biasa kalau misalkan ngajarkan ngaji, nitipkan ngaji ke Pajengan atau ke Pajang Satibi waktu itu kalau orang ngasih segini, ngasih sekilo, beliau bang ngasihnya 5 kilo, pokoknya 10 kilo, 20 kilo, jadi enggak diganong sendiri, dibawa sendiri, antrin bangsal 10 luar kilo. biasa tuh, tapi ilmunya itu masuk kepada kita karena keikhlasan, ketulusan dari hartanya itu untuk membeli ilmu anaknya. Kenapa tadi bilang mama itu kalau misalkan harta yang kita belanjakan untuk mendidik anak ya, untuk membuat anak itu tahu agama, maka keberkahannya, kebaikannya akan kembali lagi kepada orang tua tadi lagi. Yang kedua, sebagai orang tua tadi menyampaikan mama itu, kita ini sebagai orang tua juga kadang-kadang nggak mau dikasih masukan sama anak. Nah kalau mama itu rahasianya adalah mau dikasih saran, masukan, kemudian pengertian walaupun dari anak, tapi karena kalau benar suka ingin bertanya. Nah itu kan orang tua kebanyakannya gengsi, orang tua kebanyakannya nggak mau dikasih nasihat sama anaknya. Tentunya anak nggak ngasih nasihat, orang tuanya yang suka minta. Kalau mama ini suka minta, nanya. Nah gitu, jadi kitanya nyampaikan yang kita tahu. Hasil siapa? Hasil mama juga menyekolahin, ya kan, ngedidik. Nah kemudian yang ke-7 mah masalah ini ujiannya gimana mah? Ujian selama hamil anak pertama, selama sampai sekarang lah, ujiannya tuh ringan atau berat nih memiliki anak yang 4 dan udah gede-gede seperti ini. Ujiannya lebih berat, tapi lebih beratnya kebanyakan dari suami, dari punya anak ke-1 sampai ke-4 itu enggak suka disayangi lah, suka ditinggalin ya, kerjanya di proyek. Kalau ibu sukanya di rumah itu miara di sawah, miara di kebun, miara di kolam sampai sekarang gitu, suka pun gitu. Kalau mama kan suka teh kalau anak-anak pada di Jakarta, kalau pulang kan mau bawa oleh-oleh, ada singkong, ada pisang, ada beras, ada ikan. Itu maka seneng, mama semangat gitu, semangat hidup gitu. Karena anak-anak cucu mau
makanan dari nenek gitu ya. Nenek cuma ngejalanin gitu, punya dia yang bisa pada beli sawah, beli kolam. Tadinya mama juga yang itu paling asepan mau nikah, jual sawah, jual kebun, karena mama jual sawah, jual kebun. Nikah itu sunnah Rasul, sunnah Gusti Rasul. Kalau anak mau ditikahin langsung harus ditikahin, makanya mama apa aja dijual gitu, karena ngelakonan sunnah Gusti Rasul supaya kurang di sepatan oleh Rasulullah. Sapaatna Gusti Rasulullah paling ajaib, paling disayangi Allah gitu. Makanya Asep waktu nikahan dijual sawah sampai nangis mau balikin sawah ke mama enggak mau dibalikin sawah, Sep maunya dikasih Allah keberkahan, takut mama kalau mati itu ditagih oleh Allah, dari mana milik kemana kan rezeki milik di Allah ke Allah lagi gitu. Makanya bapak mah segala ke Allah memang bapak dihidupin ku Allah, bukan kalau mama mah dihidupin ke Allah, tapi orang lain mau punya anak wahai nggak bisa kalau nggak dikasih Allah. Orang mah udah barokah dikasih anak, perempuan 2, laki-laki 2, udah sempurna. Makanya tinggal syukuran anak dididik yang baik, punya harta bana, jangan nyaah dipakai ngadidik anak, karena orang mah pan di alam dunia cuma sebentar, ntar kelamaannya di situ di akhirat. Jadi orang supaya kata keterangan ulama pan kalau di akhirat mah selamanya, enggak pulang lagi ke dunia. Di dunia mah hanya membara gitu, ntar bakal pulang gitu. Makanya mama mikir anak itu enggak hanya apa-apa, penting anak pada sekolah, pada bisa kalau punya istri bisa nafkahan, bisa belanja untuk istri, untuk anak, untuk mertuanya. Itu aja mama, enggak mikiran apa-apa lagi. Tapi kan Asep juga udah bisa beli sawah, tanah, ngabelaan orang kampung yang mau duit dibeli, yang mau sekolahin lagi anaknya dong, langsung Teh Ilis juga bisa beli sawah, bisa kan pada seneng. Ujang juga pada beli tanah, yang mau umroh dibeli tanahnya iya gitu. Maka mama seneng gitu miaranya di kebun, di sawah, di kolam. Enggak susah payah, enggak repot-repot. Mama seneng gitu. Kalau seneng kan ibadah juga tenang gitu, kalau puasa tenang, kalau tidur tenang. Itu anak-anak yang ada di mana wae, di Bekasi, di Pondok Gede, di Citra Indah, di mana adanya mau dibarokahan oleh Gusti Nabi, Gusti Rasulullah, dijaga oleh malaikat Jibril, malaikat rahmat, mau disayangi. Makanya selalu mendoa, kalau lupa balik lagi, sholawat lagi supaya anak mama di mana ayana dibarokahan, dijaga oleh malaikat. Jangan ada ayah mendolimin. Kalau ada mendolimin itu Gusti Nabi yang nyepaatan. Itu aja mama. Berarti ujiannya memang jadi kalau suami, istri, kemudian anak-anak akan disolehkan sama Allah, maka ibunya yang diuji. Biasanya yang dijadikan alat uji adalah suaminya. Kalau enggak, suaminya yang diuji, jadi yang dijadikan alat istrinya, maka anak-anaknya akan soleh asal kuat. Nah ini mama ini memang luar biasa kuat banget dalam hal ujian apapun, sampai nggak berhenti ujiannya, nggak berhenti terus menerus. Iya sampai sekarang lah apa-apa, tapi supaya mah
Allah ngasih kekuatan lagi, ngasih keberkahan sampai jadinya sampai akhirat, anak-anak mama, cucu-cucu mama semua supaya diberkahan, dijaga oleh malaikat Jibril, malaikat rahmat, disipatan Gusti Nabi Gusti Rasulullah, dilindungi Allah Amin. SWT. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan itu yang membuat mama selalu kuat dalam ujian. Ingat sama itu ya Maya, sama keridhaan Iya, Allah, iya. sama anak-anak biar diberikan keberkahan. Iya. Penting anak itu mengharap dari orang tua cuman keridhaannya, supaya Allah ridho, orang tua harus ridho, seperti itu. Dan terus kan mama kalau misalkan kalau anak-anak sekarang dengan anak-anak dulu kan beda nih, jarang untuk marahin. Waktu remaja sampai dewasa sekarang jarang marahin, jarang tidak percaya, jarang curigaan kepada anak, percaya aja gitu kan. Ke anak perempuan langsung telis misalkan, ada perempuan udah diizinkan untuk merantau di Jakarta, kemudian Teda juga merantau di Jakarta, Abi merantau di Jogja, di Jakarta, kemudian merantau lagi Ujang di Jakarta lagi. Nah mama punya kepercayaannya, yakinnya anak itu nggak was-was, nggak takut apa-apa. Mama gimana cara menata hatinya, nitipin ke Allah apa gimana? Iya, itu caranya. Puasa Senin Kemis, baca Al-Quran. Ada yang dikhususkan, baca Al-Quran khusus Asep, surat Ar-Rahman, sasurat. Khusus Ar-Rahman kan? Sasurat. Kalau itu kalau bangun mau subuh, sebelum subuh kan 3:30 atau jam 3 di masjid suka ngawas Al-Quran sasurat. Untuk Asep dikhususkan, enggak minta diganti kan, kalau matuh itu jadi mati katanya, kata orang tua. Kalau surat Waqiah Ujang Ojat, surat Maryam kan ke perempuan, kata Ilis, surat Maryam deh surat lagi Kak Teh Ida. Kalau surat Tabarok semuanya itu, surat Al-Mulku sampai sekarang itu. Kalau bangun langsung ke masjid, itu langsung ke masjid. Sebelum sholat subuh itu ngaji dulu Quran. Kadang-kadang udah mandi malam ya Maya? Ya mandi dulu itu. Kalau jam bangun berapa tuh man? Kalau mandi jam 3 mandi, kalau bangun 3:30 mandi. Enggak pernah enggak mandi itu, mandi terus mama. Kalau bangun langsung mandi, langsung sholat, itu sholat tahajud, sholat tobat dulu kan. Kalau mau apa-apa harus bersih dulu nya, eta harusnya sholat tobat. Sholat tobat langsung sholat tahajud, langsung sholat sholat hajat, sholat tobat, sholat tahajud, sholat hajat, langsung sholat witir. Habis itu udah waktu subuh, ya subuh sok dapat 3 surat. Untuk Asep, untuk Ujang diduluin orang anak laki-laki dulu, Asep sama Ujat, langsung Teh Ilis. Ntar kalau itu lagi Deida gitu, langsung nih balik deh ke Asep deh, ke Ujang deh, ke Teh Ilis deh, Deida gitu sama gitu terus. Selagi mama ada umur di alam dunia, terus enggak berhenti ngaji itu. Langsung kalau udah subuh ya eta wiridan 1000 selawat selalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung 500 diijikeun, langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 500. Udah itu mah salat itu, salat Al-Isra kata Ujang kan, salat Al-Isra mau kecepatan berangkat haji, langsung sholat duha gitu. Sekalian gitu. Ya ternyata luar biasa ya sahabat ya. Jadi kalau
kalau misalkan saya sebagai orang tua juga berarti sekarang ini belajar terus, karena ternyata 90% itu yang mengendalikan kan Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa anak itu diatur sama kita harus gini. Anak lebih pintar sekarang handphonenya dibandingkan kita. Nggak mungkin kita mengejar-ngejar anak ke sana kemari. Nah sama kata mama tadi, doa yang paling utama. Dan ternyata nggak mudah dan nggak semua orang tua mampu melakukan hal ini. Seperti setiap ini buat anak laki-laki ini Ar-Rahman, untuk laki-laki yang kedua Waqiah, untuk perempuan surat Maryam, untuk semuanya surat Tabarok, Al-Mulk. Nah itu sahabat, kesuksesan itu ternyata emang berat, penuh dengan air mata, penuh dengan ujian, ya. Tidak ada yang mudah gitu, tidak ada yang mudah. Jadi kita sebagai orang tua, ya siapapun kita, termasuk saya, sedang belajar terus. Nah dan beliau ini, mama saya ini, kalau misalkan jarang punya uang sebenarnya, karena punya uang itu dikasih anak. Kalau dikasih anak itu uang punya dibeliin untuk makanan bapaknya gitu, kemauan bapaknya dibeli semua, mau sate, mau ikan, mau telur, mau anggur, mau itu dibeli. Nah, kalau dia emang enggak ngasih, katanya untuk keperluan dia sendiri, nggak apa-apa, tapi anak supaya masyaroleh nggak apa-apa. Sebagai ujiannya seperti itu, ya Maya. Ya. Jadi kalau misalkan mama saya ini, saya nyontohnya itu adalah ahli sedekahnya. Saya nyontoh dari mama saya. Mama saya itu sedekahnya walaupun punya uang 20.000-nya dikasih semuanya. Anak gitu. Ini yang luar biasa. Anak-anak mama semua pada gampang cari uang, cari rezeki gitu. Cucu juga kemarin mau lahiran, dulu Yusuf, suratnya Yusuf, ada katanya mau laki-laki. Kalau Ujang katanya perempuan, namanya Khadijah. Itu surat Maryam lagi, ya, ditujukan ke Neng Dini mau lahiran, anaknya namanya Khadijah. Neng Saras namanya Muhammad Salman Al-Fariji. Langsung surat Yusuf lagi untuk laki-laki supaya soleh anaknya. Alhamdulillah nih barokah, pada tidurnya pada nyenyak gitu, pada soleh gitu, rewel gitu. Luar biasa ya sahabatnya. Jadi mama saya itu punya cincin nih, punya cincin, ada yang minta dikasih, punya cincin. Buru-buru udah 5 mah. Udah berapa namanya? Udah 5 ngasih. Iya, padahal bukan karena banyak, bukan. Enggak. Karena memang ingin ngasih, ingin sedekah, ingin keberkahan dari seorang guru, seperti itu, ingin keberkahan. Kemudian apa saja, mau baju, mau pisang segala macam itu kalau ngasih mama enggak yang kecil-kecil, enggak yang jelek-jelek, yang ngasihnya yang terbaik, pasti yang terbaik. Gitu. Ini luar biasa. Saya contek banget. Saya mencontek ibu saya. Jadi kalau ngasih itu yang paling bagus. Misalkan ini ada dapat ikan nih, ikan mujair kecil, ini mujair gede. Yang dikasih yang gede-gedenya. Itu yang harus saya contoh, contoh, dan saya juga terus belajar. Nah jadi ketika dapat misalkan ini nih, ada yang ngasih dari atau beli sendiri, misalkan emas itu walaupun 10 gram berapa gram, begitu ada yang butuh, ada yang kebutuhan, itu enggak ada yang mau sekolah kemarin sekolah juga. Udah dari Asep dibeliin karena cincin itu, di Dadang mau sekolahin anaknya, dijual, beli doma sana, domanya beli Bu, itu mau sekolahin anak, iya dijual aja cincinnya, belikin doma apa mau, ada yang si Odo namanya. Mama bisa tiba-tiba dikasih lagi. Dia beliin kan cincin, karena kalung dari Ujang Ojat, dari Asep beliin.
Nah gitu, itu sebetulnya sahabat, anak itu saya merasa belum nggak seberapa, cincin mah nggak seberapa, masuk gede apapun nggak bakal membalas, nggak bakal terbalas ya. Jadi bayangkan kalau kita sekarang merasa sukses, bukan kita yang hebat. Ya, 10 gram dari Asep beliin, dikasih ke Rama, kasih ibu mau gelang. Ini bu, gelang beneran mas? Iya beneran, suratnya ada. Langsung dikasih sahabat. Itu berarti yang kita harus ingat, dan saya utamanya yang anaknya 5 sekarang, berarti 1 ya ngaji, sholawat, sedekah, kemudian harus siap untuk diuji, ya harus siap diberikan harus kuat banting, tahan banting. Dan kadang-kadang Allah menguji dari orang-orang dekat kita ya. Yang paling besar ujian mama apa selama hidup mah? Yang paling besar mengguncang banget sampai paling besar pokoknya selama hidup apa? Oh, selama hidup mah nggak ada lagi, dari suami aja. Dari suami. Nah jadi sahabat-sahabat, Padahal mah suami itu pilihannya tukang sholat, tukang ngaji, tukang wiridan. Tapi benernya sholatna wiridan mah nggak ketinggalan sampai sekarang. Ya, itu karena tadinya mau ke tukang sholat, ahli dikir, itu supaya anaknya jadi ahli sholat, ahli dikir. Tapi beneran kan anak-anaknya semua tukang sholat, tukang dikir, tukang ngaji Quran gitu. Enggak geseh gitu, enggak gagal gitu. Beneran cuma ujian anak ke mamah doang gitu. Tapi ya alhamdulillah dikasih kekuatan sampai umur sampai sekarang. Tadi napan Asep ya, mama cenah mau nikah, yang katungkulan ke mama. Alhamdulillah mama kan suka sakit dulu mah, suka mikirin bapak, suka ninggalin. Ya nenek aja yang itu yang ngurus, yang ngasih uang nenek, yang ngasih baju nenek. Si bapak mah beli bajunya, baju koboi doang, baju bangsa lepis nggak beliin. Mama mah kalau dibeliin nenek aja yang beli gitu, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah kan sekarang anak-anak mama yang beli gitu. Bapak sampai sekarang nggak beli untuk lebaran, nggak belanja untuk keperluan. Dia cenah ngumpulin dunia terus gitu. Kalau dunia kan boro-boro mama yang makan, dia juga makannya dari Asep, dari Teh Ilis, dari Ujang gitu kali itu dikasih. Ini dia mah terus ngumpulin mau anjuk-anjuk sawah, anjuk-anjuk kebun, tapi kebunnya nggak bisa dimakan hasilnya gitu. Dia sendiri. Kenapa mama bisa sabar mah? Ya itu sabarnya tina hasil ngaos Quran, tina hasil puasa, itu dikasih kekuatan itu puasa. Alhamdulillah dikuatkan ya hatinya, dikuatkan hatinya, ditenangkan gitu. Sekarang lagi ditambah-tambah kata Asep harus sholawat digentarkan sampai mau tidur bawa tasbih, selalu ingat. Kalau lupa tidur, bangun lagi, baca lagi gitu. Bangun lagi, matanya melek gitu, langsung baca sholawat lagi gitu. Sampai tidur nggak lupa gitu. Luar biasa sahabat, nih banyak ilmu yang saya, dan mudah-mudahan untuk sahabat juga bermanfaat sebagai ilmu jariah buat ibu saya. Nah, jadi saya banyak belajar itu dari ibu saya, itu dari perilakunya, dari aktivitasnya. Jadi langsung praktek, saya belajar melihat prakteknya gitu. Nggak banyak nasihatin, nggak banyak nasihatin, cuman langsung praktek, dan itu lebih bisa dicontoh oleh anaknya, oleh saya. Nah itu pun baru nyontoh sedikit saya dari ibu saya.
belum banyak yang bisa dicontoh. Tahajudnya saya belum bisa kayak beliau, mandi malam gak pernah saya. Ya itu berat sahabat. Iya, yang mandinya mama aja gitu, yang doanya mama aja supaya anak-anak mama dikasih kekuatan gitu, di mana-mana pun ada dikasih itu lindungan Allah, dikasih penjagaan oleh malaikat Jibril kan. Kalau baca sholawat itu dijaga anakku malaikat 70.000 malaikat. Semoga anak-anak mama semuanya dijaga para malaikat 7.000 malaikat, satu orangnya belum 4 orang, 4 kali 7 kali. Iya gitu aja mama. Itu Dan dikasih tenang itu baca sholawat, baca zikir, baca Quran gitu. Jadi tenang, anak di mana-mana udah dititipin ke Gusti Nabi, ke Gusti Rasulullah, ke malaikat gitu, ke para malaikat. Memang terasa sekali sahabat. Saya kalau mau ingat sama ibu ya, baru ingat nih mau nelpon, duluan nelpon, udah langsung kontak. Padahal mah itu sering banget tuh, baru mau nelpon udah keduluan telepon. Nah kan itu mudah-mudahan ya sekarang kita masih diberikan kesempatan yang masih ada orang tuanya ya, kita manfaatkan waktu kita semaksimal mungkin. Gak bisa ketemu ya telepon ya video call, mudah-mudahan itu menjadi keberkahan buat kita semuanya. Dan sikap kita kepada orang tua kita itu akan menentukan sikap anak-anak kita kepada kita. Nah kalau kitanya kurang ajar ke orang tua, nah anak-anak kita pasti gitu juga. Tapi sekarang kita tobat, kita doakan yuk. Alhamdulillah ini mudah-mudahan udah sampai ke rambutan. Banyak hal yang mungkin bisa dipetik, yang baiknya diambil, yang jeleknya jangan diambil. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita doakan orang tua kita, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli Allahumma gfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma rabbayani shaghira. Allahumma gfir lana dhunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfir lana dhunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kuat anak-anak doakeun bumi nepi terus terus. Amin. Diberkahan kasih kekuatan. Ya, terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.